Halo semuanya, Assalamualaikum. Kali ini dapur Mama Cihuy akan menuju ke suatu tempat di daerah Bandung Selatan. Penasaran seperti apa tempatnya? Yuk ikuti terus perjalanannya ya, dan simak videonya hingga selesai. Nah, perjalanannya dimulai dari Bandung ya. Kita masuk tol Buah Batu, arah menuju tol Soreang. Selepas tol Soreang, kita mengambil rute ke arah Ciwidey. Di sepanjang perjalanan, kita disuguhkan pemandangan yang super seger. Hamparan perkebunan teh dengan udara yang sejuk. Tuh lihat, hijau sejauh mata memandang. Alhamdulillah kita telah sampai di tempat tujuan. Tepatnya di Pinus Tilu Riverside. Tempat parkirnya lumayan luas ya. Berhubung kita datang di saat weekday, jadi nggak terlalu padat dan nggak terlalu ramai. Oh iya, untuk barang bawaan bisa menggunakan jasa porter ya. Oke, sekarang kita menuju resepsionis. Sepanjang perjalanan dikelilingi oleh hutan pinus. Kondisi jalan sebagian masih tanah, sebagian lagi sudah diberi batu kerikil. Jadi nggak terlalu becek dan licin di saat hujan ya. Jarak dari parkiran ke resepsionis kurang lebih 300 meter. Ini dia. Di bagian resepsionis terdapat Mori Cafe. Di Mori Cafe ini nantinya digunakan sebagai tempat untuk sarapan. Nah, ini dia bagian depannya. Ornamennya didominasi dengan bangunan yang terbuat dari bambu. Cantik sekali. Ini resepsionisnya. Kita reservasi dulu ya. Kebetulan kita sudah booking via online, jadi tinggal konfirmasi saja di sini. Prosesnya sebentar kok. Tinggal verifikasi, karena sudah terdaftar, jadi ya beres. Oke, dari samping resepsionis terdapat masjid atau musola. Yuk kita intip musolanya ya. Ini dia, Masjid Pinus Tilu. Bangunannya masih didominasi oleh bambu, sama seperti di Mori Cafe tadi ya. Area masjidnya lumayan luas, dengan kondisi yang bersih. Lumayan besar ya masjidnya. Tuh, bersih dan terawat. Alhamdulillah. Sedangkan untuk area wudhu berada di samping kanan pintu musola. Oke, dari resepsionis atau musola, kita menuju kabin yang sudah kita sewa. Jarak resepsionis ke kabin kurang lebih 50 meter dengan kondisi jalan yang menurun. Berhubung kita berencana menginap selama 2 hari 3 malam, jadi bawaannya lumayan banyak. Oke, ini kita sedang menuju kabin. Ini pintu masuknya ya. Terbuat dari bambu yang digantung gitu, unik banget. Nah, ini dia area belakang kabin. Ada pagar bambu sebagai pembatas dengan area luar.
Kita buka ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum. Nah, itu dia kamar utamanya ya. Nanti sebentar kita review. Dari arah pintu masuk sebelah kanan terdapat kulkas mini, kompor, peralatan panggangan seperti grill pan, sink untuk tempat cuci piring. Kemudian terdapat gas untuk water heater. Kita juga mendapat fasilitas 1 buah galon mineral dengan dispenser panas dan dingin. Untuk area kamar mandinya terdapat kloset duduk dengan bathtub. Disediakan juga 5 buah handuk bersih, water heater, shower, serta bathtub yang asli. Ini gede banget, Masya Allah. Ini kamar mandinya lumayan luas ya, dan alhamdulillah bersih. Nah, ini dia kamar tidurnya. Ada tempat tidur yang cukup besar, serta 2 lampu di kiri kanannya ya. Ini dindingnya terbuat dari kayu, serta dihias dengan lampu LED yang cantik sekali. Ini bangunannya didominasi dengan kayu ya, dengan atap yang tinggi, jadi sirkulasi udara cukup segar di sini. Nah, ini sepertinya ukuran tempat tidurnya queen ya, soalnya lumayan besar. Selain itu, kita juga mendapat fasilitas 3 buah matras, 3 buah extra bed matras, plus juga 3 buah sleeping bag. Ini di sini ada sofa yang lumayan besar ya, dan ini meja kayunya tuh cantik loh ini. Meja kayunya besar, dilapisi dengan karpet atau permadani merah yang lembut permukaannya. Sekarang kita lihat area terasnya ya. Nah, di area teras ini terdapat 4 buah kursi makan dengan meja yang cukup luas. Kursinya termasuk besar ya, dan nyaman ketika digunakan. Kemudian ini ada kanopi dengan 2 buah lampu hias. Jadi insya Allah aman ya pada saat kita masak-masak atau barbekyuan di sini. Posisinya ini tepat di atas aliran sungai. Tuh. Kemudian di sebelah kiri kursi makan terdapat 2 buah potongan kayu yang cukup besar. Mungkin untuk ekstra tambahan kursi atau sebagai tempat menyimpan barang lainnya ya. Nah, lihat ini mejanya, kursinya luas ya, padahal sudah ditarik begini tuh. Selain itu juga kita mendapatkan fasilitas alat pemanggangan yang konvensional ya, yang menggunakan arang atau berikat. Di sebelah kanan juga ada balok, potongan balok kayu seperti ini. Tuh, jadi insya Allah aman ya kalau hujan, karena kanopinya lumayan bisa menutupi area kursi makan ini. Ini dari kabin, dari teras, kita bisa lihat orang yang lagi rafting ya. Dia akan lewat persis di bawah meja makan. Nah, mereka akan lewat di bawah kita persis ya. Tuh. Dan di sana. Tuh. Nah, itu kadang sambil dikerjain juga tuh biar nggak terlalu stres, biar makin fun. Sana tuh. Nah, sekarang kita berada di sebelah kanan kabin. Di sini terdapat beberapa buah dek tenda. Nah, ini dia tenda-tendanya. Coba kita lihat ke sana ya.
Nah, ini dia. Di sini ada fasilitas bersama ya. Satu buah meja yang cukup besar dan area untuk barbekyuan sebelah kanan. Ini dia ikonnya ya. Pinus Tilu Riverside. Tuh, ini area barbekyuan bersama ya. Ada juga hammock di sini. Jadi bisa leye-leye atau santai-santai di sini ya. Nah, kita mendekat ke arah sungai yuk. Coba kita lihat. Tuh, ini dekat sekali dengan sungai ya. Jadi kapan lagi kita bisa sedekat ini dengan sungai tuh. Ini udaranya sejuk banget. Oke, sekarang ini sudah kembali lagi di teras ya, di teras kabin. Di luar tuh sedang hujan. Nah, times to cooking. Jadi kita sengaja bekal untuk bahan buat sabu-sabu di sini ya. Tuh. Untuk resep lengkapnya bisa nanti dilihat di resep dapur Mama Cihoy episode selanjutnya. Tuh. Di udara yang dingin seperti ini, yang berkuah dan panas, pasti jadi favorit. Tarat, ini dia sabu-sabu ala dapur Mama Cihoy. Nah, ini suasana malam hari dari atas kabin ya. Tepatnya di sebelah kiri kabin. Tuh, di sana sudah mulai ada yang barbekyuan. Coba kita lihat sebelah kanannya ya. Ini bagian sebelah kanan kabin. Coba lihat, di sana juga ada yang udah mulai barbekyuan, makan-makan di depan tendanya tuh, di sana tuh. Oke. Kemudian itu untuk lampu yang di atas itu yang kuning ya, yang kecil-kecil itu yang banyak di atas. Itu lampu di daerah kafe atau resepsionis ya. Jadi untuk penerangan lumayan lah ya, nggak terlalu gelap. Jadi pencahayaannya di malam hari cukup lah. Kalau untuk urusan makan mah, hayulah gaskeun. Nah, ini suasana di pagi hari dan kita bersiap untuk sarapan. Ini dia lokasi untuk sarapannya ya, terletak di Mori Cafe yang lokasinya bersebelahan dengan resepsionis kemarin ya. Ini penampakan luarnya seperti ini. Yuk coba kita lihat ke dalamnya ya. Di depan Mori Cafe, tepatnya di sebelah pintu masuk sebelah kanan, terdapat mesin penghancur biji kopi. Jadi bagi para pecinta kopi bisa ngopi-ngopi di sini ya. Kemudian di sebelah kanannya disediakan bangku-bangku dengan ornamen bambu. Terus ini juga banyak lampu-lampu hias ya. Bangkunya dilapisi dengan matras yang warnanya kontras dengan sekitar ya. Ini warnanya gonjreng tapi cantik. Tuh, suasananya nyaman. Jadi pada saat sarapan kita bisa lihat pemandangan ke aliran sungai di bawah ini nih. Tuh. Jadi bikin betah ya. Makan atau sambil minum-minum kopi, lihat ke bawah dengan udara yang segar, nyamannya dapat banget. Tuh. Saatnya sarapan. Nah, ini dia fasilitas yang kita dapat. Kita disediakan nasi goreng. Kemudian ini ada nasi kuning. Selain itu juga ada tersedia telur dadar ya. Nah, ini telur dadarnya. Kemudian gak ketinggalan itu si tempe yang selalu benar, alias tempe yang gak pernah salah. Tempe oreg. Yup, si tempe oreg.
Kemudian ini ada aneka sambal dengan lalapan. Untuk minuman disediakan susu murni, karena Pangalengan kan dikenal dengan peternakan susu murninya ya. Kemudian ada jus melon, air mineral, serta tersedia hot tea. Jadi kalau mau buat teh panas sudah tersedia ya. Tuh. Oke, kita ambil sarapan dulu ya. Oke, saatnya sarapan. Menu hari ini ada nasi goreng dengan telur dadarnya ya, plus 1 gelas susu murni. Sarapannya sih sederhana, tapi lihat lokasinya dan lihat suasananya. Tuh, kapan lagi coba bisa sarapan sambil menikmati suasana dan udara yang begitu segar. Makanannya sederhana, tapi lokasinya luar biasa. Oke, sampai di sini dulu perjalanan dapur Mama Cihuy kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di dapur Mama Cihuy berikutnya. Terima kasih. Wassalam.